Selamat siang, selamat datang di pengantar ilmu komunikasi. Nah, hari ini saya akan membahas inisiasi satu. Kita akan melihat manusia, komunikasi, dan sejarah ilmu komunikasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pagi Muhammad. Saya akan menjadi tutor Anda dalam inisiasi 1 sampai 8 di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kita masuk ke slide pertama. Inisiasi satu, manusia, komunikasi, dan sejarah komunikasi. Ya, kita akan melihat. Nah, dalam modul pertama kita akan melihat manusia dan komunikasi dan sejarah komunikasi. Kita akan melihat dulu, kita di sini sudah ada piramida proses komunikasi manusia dari McQuail. Nah, yang pertama adalah ada yang namanya intrapersonal komunikasi. Nah, intrapersonal komunikasi ini adalah ketika kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, seperti ini kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Contohnya ketika kita berpikir, ketika kita melamun, nah itu kita sedang berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Bayangkan Anda pernah kan ketika Anda berpikir atau Anda sedang melamun, Anda berbicara seolah berbicara pada diri sendiri. Nah, itu yang namanya intrapersonal komunikasi. Jadi Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Oke, yang kedua adalah komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain atau ada two-way communication. Jadi komunikasi intrapersonal haruslah melibatkan orang lain dalam berkomunikasi. Contohnya seperti ini. Jadi dua orang berkomunikasi dua arah timbal balik. Nah, itu yang namanya interpersonal communication. Ya. Jadi yang tadi yang untuk diri sendiri adalah intrapersonal, ya, namanya intrapersonal komunikasi, dan yang kedua adalah interpersonal communication, yaitu kita berbicara dengan orang lain. Bisa dua orang, ya, bisa tiga orang, tapi kalau nanti lebih dari dua orang itu ada juga ketika kita berkomunikasi dalam kelompok. Oke. Yang ketiga, ya. Ketiga adalah kita lihat di sini adalah grup, ya. Yang grup yang terkecil itu adalah keluarga. Misalnya kita berkomunikasi dalam keluarga, itu hampir sama dengan komunikasi kelompok, hampir sama ya. Tapi keluarga punya struktur yang berbeda karena dia lebih intim ya. Misalnya seperti ini. Ketika kita berkomunikasi dengan keluarga akan berbeda ketika kita berkomunikasi di grup yang berbeda, misalnya grup kantor, misalnya pekerjaan, pertemanan, dan lain-lain. Jadi memang yang pertama adalah grup yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Jadi memang ada bahasan tertentu untuk komunikasi keluarga. Nah, nanti ada bahasan tertentu untuk komunikasi kelompok. Nah, setelah keluarga ada komunikasi kelompok. Misalnya komunikasi yang kita lakukan di kantor, komunikasi yang kita lakukan di pekerjaan, di Karang Taruna misalnya, atau di kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini beda cara komunikasi kita ketika kita dengan orang lain interpersonal dengan kita di dalam suatu grup atau suatu kelompok ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu, bahkan aturan tertentu untuk berkomunikasi di dalam kelompok ya. Oke, kita lihat lagi setelah itu kita ada
komunikasi yang teratas adalah kita pakai komunikasi massa ya. Jadi komunikasi massa ini adalah ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan media massa. Ya, kita bisa menggunakan misalnya di TV, di radio, bahkan sekarang kita bisa menggunakan internet untuk berkomunikasi. Ya, jadi ini adalah piramida tingkat proses komunikasi manusia dari Dennis McQuail. Dia bilang yang paling bawah itu kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, itu intrapersonal. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu disebut interpersonal, dan ketika kita di dalam kelompok itu disebut group communication. Dan ketika kita berkomunikasi dengan orang banyak dengan menggunakan media itu disebut mass media communication. Oke, jadi secara garis besar itu perbedaan dari tingkatan proses komunikasi manusia. Yang pertama dengan diri sendiri, terus dengan orang lain, terus di dalam grup yang kecil, mungkin nanti di grup yang besar, di kelompok, di masyarakat, bahkan yang lebih besar lagi di menggunakan media massa misalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, kita berkomunikasi biasanya menggunakan dua macam ya, itu ada verbal dan non-verbal. Jadi dikategorikan hanya dua itu saja. Ada kalau verbal itu sangat mudah. Verbal itu hanya terdiri dari lisan dan tulisan. Jadi apa yang kita ucapkan dan apa yang kita tulis, lisan dan tulisan. Jadi verbal hanya dua itu saja, lisan dan tulisan. Selain itu disebut non-verbal. Nah, non-verbal ini sangat banyak sekali ya. Ada gestur, ada simbol. Nah, bahkan kata-kata itu adalah simbol. Ya, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Nah, jadi selain lisan dan tulisan itu adalah masuknya nonverbal, pakaian, jarak, space, terus warna, semuanya itu adalah bentuk komunikasi nonverbal ya. Oke, kita akan coba lihat dulu gambaran apa sih komunikasi verbal dan nonverbal ya. Kita lihat di video ini ya. Nah, ini kalau verbal ya, verbal biasanya adalah proses kita berbicara atau bertukar informasi di antara dua orang ya. Misalnya seperti ini, kita misalnya ada di kantor, kita ngobrol seperti biasa dengan orang lain ya. Misalnya ini contoh-contohnya. Oke. Jadi verbal adalah memberikan dan menerima. Maybe we should play so quietly no one can hear us. Well, maybe we wouldn't sound so bad if some people didn't try to play with big, meaty claws. What did you say, punk? Big, meaty claws! Nah, itu adalah contoh dari verbal ya. Nah, gestur yang dilakukan adalah itu non. Oke, jadi itu perbedaan dari verbal dan non verbal. Nah, sebenarnya banyak sekali contoh untuk non verbal. Misalnya ketika kita sekarang jarak adalah salah satu bagian dari non verbal communication. Misalnya ada jarak intim. Jarak intim itu adalah jarak yang sekitar 30 cm sampai 60 cm. Jika orang itu dekat berkomunikasinya gitu ya, jadi itu masuk ke zona
intim dia. Jadi biasanya orang masuk ke zona intim, dia itu orang yang sudah dipercayai, udah dekat gitu ya. Nah, 1 meter sampai 1,5 meter itu zona sosial. Jadi orang di dalam zona ini itu adalah zona untuk interaksi gitu. Jadi space itu adalah komunikasi juga. Kita bisa melihat apakah dia dekat dengan Anda, dengan seseorang dilihat dari jarak ketika dia berkomunikasi. Apakah orang itu akrab, terbuka, itu bisa dilihat dari jarak yang dia buat gitu. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas. Nah, tindakan komunikasi individu itu bisa dengan tatap muka, ya, face to face communication, ya, kita menggunakan atau dengan alat bantu, ya, komunikasi seperti telepon, email, ya, dan lain sebagainya. Nah, tindakan komunikasi yang secara tidak langsung biasanya pakai kurir, ya, atau pakai medium, ya. Mediumnya itu bisa surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, dan sebagainya. Itu jadi selain face to face communication, nah, kita juga bisa menggunakan perantara atau kita disebut medium untuk menyampaikan pesan kita, ya. Bisa pakai surat kabar, sekarang yang populer pakai WA, kita bisa video call, video conferencing, dan sebagainya. Oke, nah, perkembangan dan sejarah ilmu komunikasi. Jadi memang ilmu komunikasi ini berkembang bukan berdiri sendiri. Jadi ada bantuan dari ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi bisa saya katakan bahwa suatu ilmu itu tidak dapat berdiri sendiri. Ya, jadi seperti ilmu komunikasi ini, ya, ilmu komunikasi kita ini berdiri di bapaknya ilmu komunikasi, bisa dikatakanlah adalah sosiologi, terus psikologi. Itu ilmu-ilmu yang membentuk ilmu komunikasi. Jadi bapak-bapak pendiri ilmu komunikasi adalah bapak-bapak yang dia mempelajari psikologi, banyaknya psikologi, sosiologi, dan antropologi. Nah, jadi ketika kita belajar ilmu komunikasi, yang paling berpengaruh atau yang paling dekat hubungannya dengan ilmu komunikasi itu adalah psikologi, sosiologi, dan antropologi. Walaupun ilmu yang lain itu ada berhubungan, tapi yang lebih dekat beririsan dengan ilmu komunikasi adalah 3 itu. Jadi ketika kita belajar komunikasi, mau tidak mau kita harus mempelajari psikologi, sosiologi, dan antropologi. Oke, jadi memang ada tradisi-tradisi yang dilandasi, ya, berkembang. Jadi ini disebut tradisi dalam ilmu komunikasi, ya. Ada the socio-psychological tradition, ya. Jadi komunikasi itu sebagai pengaruh dari hubungan interpersonal, ya. Jadi komunikasi itu adalah ketika kita berbicara dengan orang lain, kan, gitu ya. Jadi itu yang membentuk kepribadian kita, siapa kita, dan lain-lain. Jadi dalam socio-psychological tradition, komunikasi itu dilihat dari pengaruhnya dari hubungan sosial lah, terutama misalnya persuasif gitu. Gimana kita mempersuasif orang untuk melakukan apa yang kita mau, gitu ya. Yang kedua adalah cybernetic tradition, ya. Komunikasi dipandang sebagai proses transmisi informasi. Jadi untuk cybernetic tradition dilihat dari bagaimana kita memproses atau mengirimkan
informasi itu. Ya, jadi yang pertama mempelajari komunikasi adalah Shannon dan Weaver, dan dia itu adalah uh, mathematician gitu ya. Jadi bukan base dari komunikasi, bukan base dari psikologi dan lain-lain. Dia ingin menghitung bagaimana suatu komunikasi disampaikan gitu ya, dari sudut pandang matematika gitu ya. Jadi ini transmisi informasi gitu ya. Jadi cybernetic tradition memandang komunikasi sebagai prosesnya, dilihat dari proses transmisi informasi. Oke, yang ketiga ada rhetorical tradition. Jadi komunikasi dalam rhetorical tradition itu ada seni berbicara pada umum gitu ya. Jadi ketika misalnya Plato atau Aristoteles berbicara di mimbar gitu ya, kepada orang-orang, itu adalah seni berbicara di depan umum. Misalnya di komunikasi juga kita ada public speaking. Jadi bagaimana kita berbicara di depan orang banyak, dan bagaimana kita mempersuasi orang, bagaimana kita misalnya bisa berbicara seperti Bung Hatta atau Soekarno atau pembicara orator ulung yang lainnya, yang bisa membakar semangat, yang bisa mempengaruhi orang dan lain-lain. Jadi memang ada untuk rhetorical tradition itu lebih di seninya, bagaimana ini juga dari persuading juga, bagaimana kita berbicara di depan halayak atau orang banyak. Oke, yang selanjutnya adalah semiotic tradition ya. Jadi semiotik ini komunikasi sebagai proses pemaknaan simbol ya. Saya sudah katakan bahwa komunikasi ini adalah ada sign, ada simbol sebenarnya. Jadi sign ini adalah tanda ya. Tanda dan simbol itu berbeda. Kalau tanda itu misalnya Anda keluar terus ini ada genangan air pada basah. Nah, itu adalah tanda bahwa tadi terjadi hujan. Ini tanda. Nah, kalau simbol dia tidak berhubungan dengan yang diwakilinya atau yang dia simbolkan. Misalnya adalah misalnya Madonna adalah simbol dari bukan, atau misalnya gini deh, bunga desa gitu ya. Jadi itu adalah simbol. Jadi bukan bunga yang ada di desa, tapi adalah perempuan cantik yang ada di desa. Jadi itu tidak berhubungan dengan apa yang disimbolkannya gitu ya. Jadi simbol itu tidak berhubungan. Kalau tanda itu berhubungan. Nah, jadi di dalam semiotic tradition, nah ini melihat proses pemaknaan bersama gitu ya. Kenapa ini disebut suatu simbol tertentu atau mewakili sesuatu gitu ya. Nah, di dalam semiotic tradition itu kita berbicara tentang itu. Oke, yang selanjutnya adalah socioculture ya. Jadi proses komunikasi sebagai upaya penciptaan dan pembentukan realitas sosial. Jadi untuk socioculture, jadi memang ini melihat komunikasi sebagai pembentukan realitas sosial. Ini lebih kepada budaya
Jadi dia melihat komunikasi, bagaimana komunikasi membentuk suatu budaya, mentransmisikan suatu budaya. Nah, inilah yang lebih banyak dibahas dalam social culture tradition. Oke, selanjutnya ada critical ya tradition. Jadi komunikasi sebagai challenge discourse ya, penggunaan media massa sebagai pengontrol masyarakat. Nah, dalam critical tradition memang lebih banyak digunakan untuk penggunaan media sebagai pengontrol massa, misalnya karena dianggap media ini adalah mempunyai pengaruh yang sangat besar, maka dia bisa mengontrol masyarakat. Waktu dulu kita pernah lihat bahwa komunikasi bisa digunakan untuk propaganda gitu ya, dengan menggunakan media untuk menyebarkan informasi atau menekankan informasi tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah phenomenological ya tradition. Jadi komunikasi sebagai bertemunya pengalaman pribadi dengan orang lain. Jadi dalam fenomenologi kita melihat komunikasi ketika kita membagikan atau menyatukan pengalaman kita dengan pengalaman orang lain melalui dialog. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita membangun kesamaan makna suatu pengalaman, bisa suatu ide, bisa suatu pemahaman dengan berdialog, dengan kita memahami apa isi orang yang di kepala orang tersebut dengan menyamakan dengan apa yang di dalam kepala kita. Oke, yang terakhir adalah ethical tradition. Ini adalah proses komunikasi di mana dikaitkan dengan tanggung jawab etik ya manusia yang interseksikan karakter secara luas. Nah, jadi memang ketika kita berkomunikasi kita harus ada etika ya, bahkan di dalam budaya-budaya kita tertentu ketika kita berkomunikasi kita harus punya etika, bahkan bahasa yang digunakan berbeda dengan misalnya kita berbicara dengan orang tua, dengan anak kecil, atau dengan seumuran. Bahasanya yang digunakan berbeda, atau misalnya tanggung jawab untuk karakter ya, etika secara lebih luas. Oke, itu sekilas dulu saja. Kita akan bahas lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah dikotomi. Dikotomi itu perbedaan ya, atau pembedaan. Dikotomi trap dari Riden dan Rogers ya. Jadi ada tradisi sosiopsikologi, retorika, fenomenologi. Nah, ini biasanya kecenderungan untuk komunikasi interpersonal ya. Yang kedua ada tradisi bernetik, semiotik, sosiokultural, kritis, dan etik. Nah, itu dibagi dua yang tadi itu ya. Jadi biasanya yang sosiopsikologi, retorika, fenomenologi itu biasanya ke interpersonal. Nah, biasanya untuk penelitiannya biasanya bersifat kualitatif ya. Nah, komunikasi kelompok ya, ada public atau komunikasi kelompok, biasanya pakai pendekatan struktural, behavior, dan culture ya. Oke, nah ini teori-teori dari komunikasi ya secara garis besar. Misalnya di komunikasi interpersonal itu ada expectancy theory, social penetration, uncertainty reduction theory, social judgment, cognitive dissonance ya. Nanti kita akan bahas secara detail untuk apa sih teori-teori ini. Kita sekilas dulu saja.
Untuk komunikasi kelompok ada adaptive instruction theory, retorika, dramatism. Nah, untuk komunikasi massa ini teori-teori yang sering digunakan adalah uses and gratification, agenda setting, cultivation, cultural, sama semiotik. Nah, jadi itu adalah tradisi-tradisi atau teori-teori yang sering digunakan di dalam komunikasi. Jadi misalnya Anda meneliti komunikasi interpersonal, nah teori-teori yang sering digunakan adalah yang tadi ya, ada uncertainty theory, social judgment, cognitive dissonance, dan lain-lain. Jika Anda nanti meneliti tentang komunikasi massa, Anda bisa gunakan uses and gratification, cultivation, agenda setting, semiotika, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, nah ini penelitian ya, perbedaan penelitian dengan penelitian lain dalam berkomunikasi, dalam ilmu komunikasi. Biasanya kita berdasarkan penelitian, eksperimen, atau survei ya, penelitian humanitis ya, tekstual, etnografi. Nah, ini makanya saya bilang bahwa kita ini sangat dekat dengan sosiologi, psikologi, dan antropologi. Jadi ketika Anda melakukan penelitian, nah ini biasanya tiga ilmu ini akan banyak manfaatnya jika Anda bisa tahu gitu. Jadi menghubungkan antara komunikasi, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Oke, jadi itu saja dulu untuk pengantar ilmu komunikasi di inisiasi pertama. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi di forum ya. Jadi ketika Anda punya pertanyaan apapun, kita diskusikan di forum. Nah, jadi itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di forum.